Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diingatkan dengan suatu kenyataan dan penampakan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah membuktikan bahwasanya segala apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul nyata. Abu Yahya Habib Hasan adalah seseorang yang awal itu seorang yang biasa saja. Cuma dia ini adalah manusia yang betul-betul mau menggunakan modal yang Allah berikan kepada dirinya. Dan Allah SWT Maha Adil, semuanya diberikan dengan modal yang sama. Jangan sampai dikatakan bahwasanya Habib Hasan itu wali Allah, tapi kalau saya tidak bisa menjadi wali Allah. Habib Hasan itu seorang habib sehingga beliau bisa membangun pesantren, kalau saya tidak. Habib Hasan itu seorang habib keturunan habaib sehingga anaknya juga bisa meneruskan perjuangannya. Tidak, tapi semuanya itu bisa menjadi wali, semuanya bisa menjadi mudir, semuanya bisa menjadi ustaz, semuanya bisa menjadi wali yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan semuanya diberikan modal yang sama. Oleh karena itu, maka kita lihat Abu Yahya Habib Hasan ini, orang tuanya itu adalah seorang yang mengerti dengan ilmu, mengajar, tapi mengajar biasa, nggak punya pondok pesantren, bahkan lebih banyak berdagangnya. Saya punya kakek Habib Ahmad bin Hussein Bahar. Akan tetapi di dalam dirinya itu bergelora untuk menjadi orang yang luar biasa, dan hidup itu adalah sebuah pilihan. Yang sepantaran, yang seangkatan dengan Kiai Mahfud akhirnya itu banyak, tapi bukan semuanya mempunyai keinginan dan harapan serta cita-cita seperti dia. Yang mempunyai modal lebih daripada beliau itu juga banyak. Sedangkan Kiai Mahfud tidak punya modal, bahkan datangnya ke sini karena lari dari buruan dan hujatan, karena beliau pernah dituduh sebagai teroris sehingga membawa ajaran yang sesat dan sebagainya, sampai kemudian kami datang sendiri ke tempat ini dan kami memberikan kesaksian juga kepada masyarakat sini bahwasanya beliau ini adalah belajar di pondok Darwa sampai selesai, alhamdulillah, dan direstui oleh Abiyah dan diperintahkan untuk buka pesantren. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah ada pesantrennya, dan semoga pesantren ini nanti menjadi pesantren yang sangat besar yang bermanfaat dan berguna, membanggakan Nabi kita Muhammad, dan semua yang belajar di pondok pesantren ini semuanya jadi wali insyaallah. Semoga kita pondok sendiri insyaallah, dan semuanya dibanggakan oleh anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala memberikan kerjaan masing-masing itu dengan ketentuannya dan kehendaknya. Yang Allah ciptakan serta dikehendaki menjadi pejabat, tidak bakalan menjadi seorang kiai. Yang Allah ciptakan dan dikehendaki sebagai seorang kiai, tidak bakalan menjadi seorang pejabat. Yang Allah kehendaki sebagai seorang pengusaha, tidak bakalan menjadi seorang alim. Tapi jabatan, kekayaan, begitu pula ilmu dan semua modal yang Allah berikan itu semuanya bisa digunakan sebagai modal dan jembatan untuk kita meraih ridho Allah dan Rasulnya. Cuma masalahnya di sini adalah banyak di antara kita tidak tahu bagaimana cara memulainya. Banyak di antara kita tidak tahu bahkan ternyata di dalam diri kita masing-masing itu ada modal-modal semuanya Allah berikan secara adil. Kalau seumpama masing-masing di antara kita berbeda modalnya atau tidak sama model yang Allah berikan, berarti Allah Ta'ala tidak adil. Padahal Allah Ta'ala itu al-adil, yang maha adil. Semuanya diberikan sama. Yang punya harta benda dengan harta bendanya itu bisa meraih ridhonya Allah. Yang punya ilmu dengan ilmunya itu bisa meraih ridho Allah. Yang punya jabatan dengan jabatan itu bisa meraih ridho Allah. Yang punya modal berupa bakti orang tua dengan baktinya orang tuanya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya Allah berikan modal yang sama. Cuma memang Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran suatu penegasan yang membuka mata hati kita bahwasanya sebab utamanya itu adalah pada diri kita sendiri. Apa itu?
la yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Enggak sama antara orang yang alim yang tahu dengan hakikat ilmunya dengan orang yang tidak tahu. Enggak sama antara pejabat yang tahu dengan ilmunya Nabi Muhammad dengan pejabat yang tidak ngerti. Enggak sama antara mereka para orang kaya yang ngerti dengan ilmu dengan orang kaya yang tidak mengerti. Jadi perbedaannya itu hanya di dalam ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak pernah meninggalkan harta waris berupa harta benda, tidak. Karena semua yang ditinggalkan oleh nabi itu menjadi wakaf untuk kaum muslimin. Tapi yang ditinggalkan oleh mereka innama warathul ilma, yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW sebagai landasan hidupnya, sebagai pegangan hidupnya, sebagai acuan hidupnya, maka berarti dia itu adalah orang yang paling besar mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis inilah sebab utamanya. Kenapa sekarang ini banyak pejabat yang sampai korupsi? Kenapa sekarang ini banyak orang kaya yang berusaha konglomerat tapi main bank, riba dan sebagainya? Karena mereka tidak tahu. Sehingga apa? Yang terjadi itu bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Harusnya mereka dapat kebahagiaan. Harusnya dari kekayaan mereka itu dapat semua. Tapi karena tidak ada keberkahan di situ, maka jadilah kekayaan itu menjadi beban baginya. Akhirnya banyak orang kaya yang masuk rumah sakit nanti di akhir umurnya atau pertengahan umurnya. Karena apa? Karena kebanyakan uangnya dan uangnya harus habis masuk ke rumah sakit. Kena kanker, kena jantung dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Berbeda dengan orang kaya yang tahu bagaimana dia menggunakan kekayaannya dengan ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula para ibu-ibu, anak-anak semuanya diberi model sama. Karena apa? Konsep yang Allah ciptakan, Allah menciptakan manusia dengannya dan memberikan ketentuan masing-masing. Semuanya itu dengan konsep sama, tidak ada beda, tidak ada yang berubah, tidak ada yang tidak sama, semuanya sama. Apa itu? Semuanya ada kelebihannya, semuanya ada kekurangannya. Tapi lagi-lagi yang tahu akan kelebihannya dan yang mengantisipasi kekurangannya itu adalah ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya, ya lagi-lagi dia nggak tahu kelebihannya, lagi-lagi dia nggak tahu kekurangannya, sehingga dia terjerumus terus ke dalam sebab-sebab kesengsaraan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka satu-satunya cara kalau kita ingin bahagia hidup di dunia, sebagai apapun juga kita, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pengusaha, semuanya itu adalah bermuara kepada ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW mewajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu punya wajib. Wajiblah siapa? Santri? Bersantri tidak, tapi setiap muslim. Kalau kita ditanya, kita sebagai pengusaha, kita ditanya, kita sebagai pejabat, kamu muslim enggak? Muslim, wajib belajar. Harusnya begitu. Sehingga Pak, setiap muslim, walaupun dia pejabat, setiap muslim, walaupun dia pengusaha, setiap muslim, walaupun apapun pekerjaannya, harus dia hadir belajar. Bahkan Nabi SAW menghimbau di dalam hadisnya, ta'allamu minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kalian dari mulai berada di dalam pangkuan seorang ibu sampai kalian berada di liang lahat, tetap belajar. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah jaminan bahwasanya kita akan mengakhiri hidup kita dengan baik kalau seumpama kita terus belajar. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Bahwa siapa yang keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis taklim seperti sekarang ini, untuk menghadiri haulan, untuk menghadiri tablik akbar, untuk menghadiri majelis taklim yang ada di mana-mana itu, cuma dia setiap ada majelis taklim dia datang 1 minggu, 2 kali, 3 kali, nggak ngerti pun dia hadir di situ. Kata Nabi Muhammad, setiap keluar dengan maksud dan tujuan seperti itu, berarti dia itu di dalam jalan Allah seperti orang yang berperang fisabilillah. Kalau dia itu kemudian meninggal di saat dia itu berniat, nanti minggu depan saya akan ngaji lagi, nanti 2 hari lagi saya akan ngaji lagi, sebelum datang 2 hari lagi, sebelum datang minggu depan lagi, ternyata dia meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam keadaan syahid, masuk surga dengan dalam keadaan tidak ada hisabnya. Semoga kita termasuk menjadi seperti itu. Ini sebab apa?
Kenapa Nabi SAW menghimbau seperti itu? Karena memang tidak ada suatu maksiat yang lebih besar daripada maksiat bodoh dalam agama. Kita berzina, kita minum khamar, kita durhaka sama orang tua, apapun yang kita lakukan daripada maksiat, itu pangkal utamanya. Karena kita tidak tahu. Coba kita tanyakan kepada mereka yang berada di dalam penjara itu. Yang itu cuma gambaran yang kecil daripada gambaran yang betul-betul akan dibentangkan Allah Ta'ala daripada kesengsaraan demi kesengsaraan yang akan mereka alami nanti karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalmanna illa nafsah. Yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah itu adalah amal kalian. Nanti kalau semua kalian berada di dalam padang mahsyar, lalu kemudian ditimbang, kemudian dihisab, kemudian dihitung, kemudian di Mahkamah Agung yang Allah sendiri sebagai hakimnya, ternyata kalian mendapatkan sebuah kebaikan, maka hendaknya bersyukur pada Allah. Karena itu adalah rahmat Allah. Tapi kalau semua dia tidak mendapatkan seperti diharapkan, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Karena hidup pilihan sama seperti kalau kita keluar dari sini, kita mau kemana? Terserah kita. Mau tempat maksiat bisa, mau ke masjid juga bisa, mau mampir ke orang tua, mau bersilaturahmi, mau apa saja daripada kebaikan mau keburukan bisa kita lakukan. Itulah artinya hidup itu pilihan. Maka pilihan kita akan kemaksiatan ataupun kebenaran dan kebaikan itulah yang akan diganjar oleh Allah SWT. Kalau kita tidak tahu bagaimana mungkin kita itu akan memilih kebaikan. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh para ulama tidak ada maksiat yang lebih besar dosanya melebihi daripada bodoh dalam agama. Kalau sudah bodoh dalam agama dia tidak tahu. Bahkan ketika orang itu tidak tahu, bahkan mungkin dia itu akan melakukan sesuatu yang salah, tapi dia tidak mengerti bahwa itu salah. Bahkan dia tidak merasa bahwa dirinya salah. Oleh karenanya Allah Ta'ala menegaskan suatu ayat yang kelihatannya itu datar maknanya, datar artinya, tapi sesungguhnya itulah yang menjadi pembeda antara orang yang bahagia dengan yang tidak bahagia, orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses. Apa itu? La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Alhamdulillah, ulun setiap hari kalau ketemu sama ibu ulun, kamu Bapak Khadijah di dalam Muhammad juga, semoga Siti panjang umur, sehat walafiat. Setiap kali kami ketemu, maka saya salaman dengan mencium tangannya, lalu mencium jidatnya, kemudian mencium kakinya. Setiap hari saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu. Dan kami berlima, saya, Ibu Sin, Ibu Zain, Ibu Ali, dan saudari perempuan kami, saudari Daya, itu sudah bersumpah untuk tidak mengatakan tidak kepada ibu, apapun diminta. Mau minta mobil, mau minta apa saja, yang diminta pada kita apapun, walaupun tidak pernah diminta oleh saya punya ibu. Mintanya ibu saya itu kalau ditanya, "Mama, pengen apa?" Bilang sama kita. Apa yang senang sama mama? Bilang. Saya akan kabulkan. Alhamdulillah kita itu berebutan. Kalau untuk elektronik saya belikan. Handphone yang terbaru keluar Samsung saya belikan. iPhone saya belikan untuk saya punya ibu. Kalau saya belikan itu bagian segala macam yang dibutuhkan di dalam rumah, kakas rumah itu beliau, Ibu Sen lain lagi, saudara beliau lain lagi, semuanya itu berebutan untuk mencari dunia. Saya punya ibu. Tapi setiap kali kami bertanya apa yang diinginkan, maka saya punya ibu mengatakan begini, yang saya inginkan cuma kalian itu berjuang untuk pondok ini. Kenapa? Karena dia tahu. Coba ibu-ibu yang lainnya, dia nggak tahu. Lihat bagaimana ibu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika anaknya itu ketika mau belajar diberikan harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya, disimpannya, kemudian ini harta yang diwariskan ayah, gunakan untuk kamu sebagai modal belajar kamu. Berangkatlah belajar sampai 10 tahun. Pulang dari 10 tahun dia datang dengan bawa uang yang banyak. Kenapa? Dari umur 15 tahun sudah jadi mufti. 15 tahun sudah diangkat menjadi mufti. Dari saking cerdasnya, umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun hafal Muwatta. Jadi banyak apa yang dia hafalkan daripada kitab-kitab yang besar dan hadis-hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kemudian itu banyak orang yang kasih hadiah dan sebagainya. Ketika dia itu pulang ke rumah ibunya, pertama kali dia bawa uang yang banyak. Apakah ibunya akan senang bahagia dengan melihat apa yang dibawa? Ternyata tidak.
Begitu dibuka, ternyata bawa barang yang banyak. Apa kata ibunya? Kamu datang lagi ke tempat ini seperti sedia kala kamu datang dan keluar dari rumah ini. Kalau kamu datang ke tempat ini dengan membawa apa yang kamu bawa itu, maka Umi telah mengharamkan wajahku daripada wajahmu. Kenapa? Ibunya seperti ini. Coba ibu yang sekarang kalau melihat anaknya bawa uang banyak, senangnya luar biasa. Kenapa? Gak tahu. Imam Syafi'i ibunya tahu. Bahwasanya dunia itu walaupun ingin memberikan sebuah pelajaran kepada anaknya, buang semuanya, berikan semuanya, sedekahkan semuanya, kasih pada fuqara masakin. Lalu kamu datang kepada ibu dalam keadaan kamu tidak bawa apa-apa, ilmu yang kamu miliki itu akan menjadi berkah kalanya. Sehingga apa? Dimanapun kamu berada, kamu selalu berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak punya ilmu saja dalam jaminan Allah, apalagi yang punya ilmu. Itu maksudnya ditanam kepada anaknya. Sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena harapannya ibu Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i itu. Kalau sudah Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang sekarang ini, Masya Allah, coba lihat berapa banyak di Indonesia ini bermadzhabkan Imam Syafi'i. Setiap kita sholat seperti sholat Imam Syafi'i, dalam madzhab Imam Syafi'i, wudu-wudunya Imam Syafi'i, mandi-mandinya Imam Syafi'i, semua ibadah yang kita laksanakan dengan bermadzhabkan Imam Syafi'i, maka sebelum ditulis pahalanya untuk kita, ditulis dulu kepada Imam Syafi'i. Dan semua ditulis kepada Imam Syafi'i, dituliskan juga untuk ibunya Imam Syafi'i, berapa banyak kekayaannya. Ini yang kita cari di dunia ini. Tapi kalau harta benda, ya mohon maaf. Coba lihat, kata Nabi Muhammad SAW, dunia itu datang dengan beban, pergi dengan beban, datangnya dengan beban, perginya juga dengan beban, datangnya dengan capek. Mana ada di antara kita yang cari uang dengan tanpa capek? Capek. Dan di mana di antara kita ketika dunia itu sudah hilang dari kita, kemudian dia tidak susah? Susah. Sehingga kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bahaya cuma menjelak adalah yang mengumpulkan itu adalah dia punya akal. Kecuali kalau dikumpulkan itu untuk akhiratnya, untuk menjembatani dia supaya dapat ridhonya Allah, seperti para aulia, para ulama, para sholihin. Nah, yang tahu seperti itu, tapi yang tidak tahu dia tidak mengerti. Oleh karenanya tetap pada posisi masing-masing. Yang sebagai pengusaha cari uang yang banyak. Untuk apa? Untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang punya ilmu cari terus, diasah ilmunya. Untuk apa? Untuk menanyakan dan menyebarkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yang punya jabatan juga gunakan jabatannya semuanya. Tujuannya adalah satu, yaitu ingin menjadikan apa yang Allah berikan kepada dirinya supaya membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka lihat bagaimana saya punya abah sekarang ini. Semuanya datang. Belum tentu kalau kita meninggal, nanti orang-orang akan datang menghauli kita. Belum tentu kalau kita meninggal nanti, orang-orang itu semuanya akan datang kemudian mendoakan kita. Belum tentu. Yang menentukan apa? Yang menentukan Abu Hasan pada waktu hidupnya. Oleh karenanya Abu Hasan selalu bilang kepada kita begini, masa lalumu adalah masa depan. Masa lalu kita adalah masa depan kita. Bagaimana kita meniti dan mengisi masa lalu kita, itulah masa depan kita. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Mubarak Sayyid Alwi tadi, bahwasanya yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Sedangkan zat yang maha menutup balas selalu ada mengawasi kita. Kalau sudah tahu tiga hal itu, kata Rasul, lakukan apa saja. Melakukan kebaikan silahkan, itu pilihan. Melakukan sebuah keburukan silahkan, itu juga sebuah pilihan. Tapi ingat, fakama tadi mutuzan, sebagaimana kau berbuat, berarti itu hutang kepada Allah. Itulah artinya masa lalu kita itu adalah masa depan kita, karena akan dibayar oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melunasi dan wajib melunasi hutang-hutangnya, Allah pun juga akan melunaskan hutang-hutangnya. Kalau kita berhutang, menghutangnya Allah Ta'ala dengan kebaikan, dari kebaikan tahajud, baca Quran, berbakti para orang tua, bersedekah dan sebagainya, Allah hutang kepada kita dengan kebahagiaan, kemudahan dan keamanan, kesejahteraan. Tapi kalau seumpama kita itu menghutangnya Allah Ta'ala dengan maksiatan, berzina, selalu melukai perasaan orang lain, selalu membuli orang lain dan sebagainya, merendahkan orang lain, sombong dan sebagainya, ya jangan salahkan kalau kemudian Allah akan membayarnya tunai dan pasti lunas nanti. Sebelum dia meninggal, dia akan dapatkan itu semuanya sebelum dia nanti dibalas dengan pembalasan sesungguhnya kelak nanti di akhirat berupa kesengsaraan,
problematika kehidupan, dapat istri-istri yang tidak baik, dapat anak-anak yang tidak baik, dapat uang dengan susah payah dan sebagainya. Semuanya itu kan apa? Karena masa lalu kita. Oleh karenanya sebaik-baik hamba Allah siapa? Yang pertama, yang paling banyak bertobat kepada Allah. Caranya bertobat bagaimana? Bertobat. Kalau setiap hari kita bermaksiat, yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Oleh karenanya setiap hari kita wajib tajdidut taubah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW beristighfar itu satu hari itu 100 kali. Kenapa Nabi SAW beristighfar? Memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi sekelas Nabi pun, selevel Nabi pun beristighfar 1 kali, apalagi seperti kita. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang masih beristighfar dan bertajdid taubatnya, bagaimana dengan kita? Nah, oleh karenanya harus kita mempunyai waktu tertentu kita itu mengevaluasi dan introspeksi diri kita. Malam-malam kita berdoa dengan Allah Ta'ala, tahajud kepada Allah Ta'ala, agar kita menangis itu dosa-dosa yang telah kita lakukan dan beristighfar kepada Allah Ta'ala dan minta kepada Allah Ta'ala. Yang pertama itu orang beruntung. Yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang tidak punya beban dengan Allah maupun dengan manusia. Sehingga dikatakan oleh saya punya abah berkali-kali kepada saya, kamu tahu siapa orang sukses? Maka saya jawab, tergantung nih, suksesnya dalam hal apa? Sukses dalam politik, dia menjadi presiden. Sukses dalam harta benda, dia menjadi orang yang paling kaya. Sukses dalam kecantikan, dia adalah orang yang paling cantik dan sebagainya. Apa kata saya punya abah? Bukan itu orang sukses. Orang sukses itu adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada salah kepada Allah dan tidak ada salah kepada manusia. Itu orang sukses. Berapa salah kita kepada orang tua? Sudah dimaafkan Allah Ta'ala? Belum tentu. Berapa salah kita kepada istri kita, suami kita? Sudah dimaafkan Allah Ta'ala? Belum tentu. Berapa salah kita pada tetangga? Berapa salah kita kepada manusia sesama? Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya kemudian Allah Ta'ala firman Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, dialah orang sukses. Semoga kita termasuk yang sukses dunia dan akhirat, kita termasuk yang sukses. Semoga berkatnya Abuya dan Mauli Abuya, manusia sosok yang paling banyak pahalanya sekarang ini, 17.000 orang belajar di pesantren, berapa lagi yang membuat alumni yang buka pesantren. Semuanya itu sebelum dicatat untuk amal-amal mereka dikirim dulu kepada Abuya. Berapa dapatnya Abuya? Banyaknya pahala yang didapatkan, itulah yang kami harapkan kemudian meluber untuk kita semuanya, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita meninggal tempat ini kecuali semua dosanya diampurkan, hajatnya dikabulkan, semua urusannya dimudahkan, yang sakit di antara kita disembuhkan, terutama penyakit hati Allah lenyapkan, dan yang sudah waktunya dapat jodoh belum dapat jodoh Allah berikan yang terbaik, yang belum dapatkan keturunan semoga Allah tentukan keturunan yang soleh dan soleha, yang belum dapat karunia yang terbesar di dunia yaitu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah takdirkan untuk kita semuanya, dan semoga kita semua termasuk dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya yang soleh yang paling besar mendapatkan anugerah darinya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, besar anugerahnya, besar modalnya untuk mendekatkan diri kepadanya, banyak harta bendanya, melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.